Muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini syukur kita puja lurpang Allah Ta'ala yang muka kata mana pada nevereng japa-japa nevereng umur ngalampe kesempatan dan niat tepat itu padang kaki paselenya lagi sumpah subuta ya nasibah berjama. Kita berharap mudah-mudahan ibadah salat subuh kita pada kesempatan ini engke kuritu na terima madece di sisi napong Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Salawat dan passalama dikiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah subuh rahimakumullah. Erokulalun nak kurangi di antara 5 waktu salat fardu secara eksplisit, secara nama dari 5 salat 5 waktu cuma satu yang disebut namanya dimin atau pupang Allah Ta'ala secara langsung asalnya sumpah 5 waktu yang dari itu sumpah subuh ini dek gagan atau pulang supang Allah Ta'ala makada salatul duhur, salatul asar, dari salat maghrib dek gaga. Tetapi secara eksplisit, secara langsung sumpah subuh ini. Yang dari itu wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an al-fajr innal fajr kana mashhuda. Qur'an al-fajr di sini ini biasa dipakai salat subuh, salatus subhi. Tapi orang Arab di Mekah itu disebut salatul fajar. Jadi tomi kumai maka ada salatul subuh. Tapi orang-orang Arab, orang Mekah disebut dengan nama salatul fajar. Salat fajar. Nah, kemudian kenapa Allah menyebut di situ kata Qur'an al-fajr. Dek nak kada salatul fajar. Kenapa Allah tidak menyebut pakai salat? Padahal Quran di situ artinya bacaan. Kalau menurut bahasa, Quran artinya bacaan. Kenapa Allah pakai Quran? Berarti seakan-akan makadai bacaan fajar. Tetapi sepakat andai gurut atau pandritae ahli tafsirnya maka dari maksud itu Quran al-fajr adalah salat fajar. Sengaja Allah menyebutkan kata Quran di situ Qur'ana karena salat subuh itu dianjurkan, disunnahkan bacaan pangumpukna nalorong kita melampe-lampe panjang-panjang. Makanya Nabi itu dan tidak ada disebutkan dalam riwayat maka dah biasa na baca kumasa subuh Nabi ta wal asri miaga kul wallahu tidak beda dengan salat-salat lain 5 waktu lain. Tapi rata-rata panjang-panjang yang dibaca waktu subuh. Nah, makanya dikatakan salat subuh itu adalah salat bacaan karena bacaannya pangumpukna malampe-lampeki. Sama dengan salat sunnah lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Jadi Allah Ta'ala Quran salat tahajud juga yang disebutkan. Di antara sekian banyaknya salat sunat cuma salat tahajud yang disebutkan. Tidak ada salat lain. Kenapa? Karena salat tahajud juga memiliki bacaan panjang-panjang. Bisa tanpa batas. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan ya Nabi ta aku masuk supaya tahajud rakaat pertama
na baca Nabi tak pangumpuna Al-Baqarah. Al-Baqarah siaga juz yaro. Lebih 2 juz. Kira-kira dia kosong pajak dia juz na jolo si 1 rakaat. Ini Nabi tu rakaat pertama na baca Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua na baca Ali Imran. Itu lebih 1 juz. Jadi bisa sekitar 4 juz 1 kali salam, 2 rakaat. Nabi tak. Jadi panjang, makanya ada disebutkan dalam riwayat kadang Nabi tak sampai-sampai kakinya bengkak, na taruh sumpajang. Pada mutu di umat na mega boro matana na taruh taruh tindro. Padahal Nabi ini ketika ditanya waktu ini tanya kubenena Nabi tak maka ya Rasulullah magi na tafassala de muna leta mas sumpajang. Nei jamin itu tama surugan. Dijamin itu tama suruga. Magi na tafassala leta mas sumpajang. Agna pibalia Nabi tak maka dah. Alah masalah garo ko saya termasuk orang yang tahu bersyukur. Apakah tidak baik kalau saya ini pandai bersyukur dengan memperbanyak sujud? Karo. Bitana iru naswa kata pamegawi sumpah jaku nasana bita itu sebagai tanda syukur. Asyukuru kalau di Allah Taala. Kanya narampe kekurangi makada al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Wa atmamtu alaikum nikmati upasukui upak gendai nikmatku papinya meku kualemu. Saya cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat inilah yang kita syukuri dalam bentuk penyerahan diri. Serahkannya leta ke Allah Ta'ala. Egana papinya mana Allah Ta'ala neveriki. De gagawat ding iwalekeng. Tidak ada yang bisa kita bayarkan kepada Allah dengan apapun. Tak bayangkan ni ba makadah. Papinya mapak kita tak bawang. Mata neveriki Allah Ta'ala ipakai mak kita. Siagang ke ne rumah tay. Kira-kira Pak Bu, siagang ke nama tata na mereka puang Allah Taala. Engkau kira-kira kue elo tukar matana si bawah 100 televisi. Ditukar matanya dengan 100 televisi. Siagang ke na rumah tay. Begitu juga kaki. Di mua aja. Kira-kira engkau elo tukar aja na si polo si bawah 10 100 oto. Tukar dengan mobil. Begitu besarnya nilainya nikmat Allah itu. Belum piala lainnya. Satu tubuh sampai sekian miliar, sekian triliun. Pasti dek gagal lo tukar alena. Tu jangan yakun kalau tukar alena. Alena si bawa sekian banyaknya uang. Untuk membalas itu dek gagal lain sangadina penyerahan diri. Aleta iserahkan. Dek gagal puang oleh waktu majakan. Oleh walekengi Pak Bereta sangadin alaiku serahkan. Bagaimana menyerahkan diri? Ketika kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majupu sumpajaku atuongeku amatengeku ibadaku usrahkan manu kidik puang sininna lagi. Jadi salat itu adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iru perlu yolo ipaham makada waktu tak engkau mas sumpajang lo ki mas sumpajang elok metoki serahkannya leta kita mau serahkan sepenuhnya. Bisa kita bayangkan nareko menreki set dia bola set dia akarungang set dia istana iri semakada engkai arungi tu dan riolo ada raja duduk di depan mapamula kat dengi ki cocok ki menre elok mangolo. Begitulah sebenarnya kita hendaknya menghadap kepada Allah. Tetap mendek kumasiga mestinya hati senantiasa terbujur menghadap kepada Allah. Jadi si mata mak bujur matonya ti elok mangolo ku puang Allah Taala. Nah tahu lagi elok ki mangolo ipa kesingini meni apalagi tuanna rajana sininna rajai. Al Malikul Mulku. Tuanna sininna rajai. Jadi masalah lebih ke keman hadir. Beginilah bagaimana seharusnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemula mak jenneki mulai dari wudu
perlu matoni pakasingi taratekna niat tak pak doangenna serekwamangi si sompungi letuk sumpajang sebab pandan katau mapamula majeng dedena konsentrasi macule-cule miaga letuk tu matu masumpanya makutomi sampai salat begitu. Sebab tidak bisa dipisahkan antara jenne si bawah sumpajang. Itu sebabna Nabi ta yasengi Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu nama jenne engka sahabat lainnya ne wasirepe mak jenne neng kalinge ro sahabae dumba narona neng kalinge ro sahabae detak-detak jantungnya kemudian melihat kepada Nabi dalam keadaan melihat kepada Sayyidina Ali dalam keadaan pucat. Ne ita ro Sayyidina Ali pada tomai rengi. Kemudian ditanya oleh sahabat lain maka dah. Magina mak dumba lado yang kalingarum. Magina maira kuita. Agana pebalian Sayyidina Ali. Dek kami sengi. Tiga kali lu mangolo ya. Saya mau menghadap kepada siapa ini? Coba. Kita ini mau menghadap kepada siapa nasa Sayyidina Ali? Begitu si berkaitan roh hatinna sahabat riyoros di bawah pengalat Ta'ala ketika hendak menghadap. Makanya Sayyidina Ali juga pernah nak kenai panah ajena kenai panah kulima musuh nak kena panah na kalau icabu orang panah dia noleh pergi begitu sakitnya noleh pergi tapi ia minapa maka dah ia pemucabu kekak matu anak panah ya nak masumpah aja kak cabut ketika saya salat. Di sana masumpah aja dia nak sedih kalau kapan dia ni cabut itu waktu nama agar cabut benar begitu khusyuknya itu masumpah aja ku dari ku masumpah aja ni masya Allah. Nah ini namok mi namok mi mikingnya je na sisa pasal ni sisa tu sini namok mi coba. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian selanjutnya engkaki masumpajang. Tentu ada dorongan kita hadir melaksanakan ibadah seperti ini. Kira-kira kita naiki apa kira-kira yang mendorong kita datang melaksanakan ibadah? Apa yang memotivasi kita kalau kita masumpajang subuh, makbir jama, padahal waktu tindro, waktu istirahat? Apa yang mendorong kita? Engkaki mak puasa, mak tarawih. Apa yang mendorong kita itu? Tiga yang mana harus pakai wiangi. Tidak ada lain sangadina tepe. Nasabah engka tepe tak ipercaya maka engka janjina puang Allah Taala. Tepe tak mibawa nak kera engka janjina puang Allah Taala. Sabab yakiki dari ku puang Allah Taala mak janji. Dek nang kana seri janjina. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Puang Allah Ta'ala dek nang kana seri janjina. Dek na pada di rupa tawe na reko. Janji ki apalagi ko waktu pilkada ni. Waktu pemilihan umum. Apa mula ni maku kita talat ni ini. Balehoi. Pemula ni kita janji kuro. Mengabdi untuk rakyat. Siap bekerja untuk rakyat. Pemula ni italak janji maku ke. Oleh karena itu maksud malam ikan kawan ada puang Allah Taala dia nak kenal secara janji. Kemudian kita harus mulai ketika kita mau pigau dia pakai siang tentu motivasi awalnya adalah bagaimana niat kita karena Allah Taala. Yaitu sabakna engkaki man niat si mate puare maka dah lillahi. Setengahnya itu lillahi terlu na maksud kuro. Terlu maksudnya itu lillahi. Lillahi tertulis lillahi terlu bituanna. Mestinya yero maksud yero mesti ipuriati tersimpan dalam benak kita. Setiap kita mengatakan dalam hati lillahi ini tiga harus ada dalam hati kita. Pertama yang dari itu li sababi li karena puang Allah Taala pas sabar
engka ki masumpanya maka puang Allah Taala pas sabaran. Engka mana ki hadir maka puang Allah Taala pas sabaran. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan disingan kesempatan, Allah yang izinkan. Kenapa kita ada? Karena Allah yang izinkan, Allah yang menyebabkan, Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menyuruh, Allah dan sebagainya. Karena Allah. Itu li pertama. Jadi ketika kita mengucapkan lillahi sabarna ya apa ku ka sabab puang Allah Taala puedo. Pertama. Yang kedua, lil maksudi. Tujuan kita kepada siapa? Engka ki pigau pakasiwiangi iga tujuan tak. Tidak ada lain, hanya Allah. Jadi kau tahu elok pigau sedih pakasui nangka lain tujuanna, lese tujuanna, dan itu puang Allah Taala. Makanya dikatakan ikhlas harus memenuhi 3 perkara ini. Lil sababi, kemudian yang kedua lil maksudi, tujuan tak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, li di sini adalah lil milki. Maksudnya adalah ini apunangan nak puang Allah Taala. Kita ini milik Allah. Jadi li di situ lil milki. Itu makadaki makadara liman haza, li man haza. Siapa yang punya ini? Ya kini punya makadaki li zalika li, itu milikku li. Jadi bahasa Arab makada li lillahi ini mana yang apunangan nak puang Allah Taala. Lillahi Rabbil alamin. Puang sininna alangi. Jadi yeru ipuriati ketika kita mengucapkan usalli farda subuh rakaatain mustaqbil tidak makmumah lillahi taala Allahu akbar. Jadi mana seru niat maka dah karena Allah, tujuan karena Allah, kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat sallallahu alaihi wasallam keman hadar. Yeru niat tak pakai singi. Kemudian lesuki dan maka dah puang Allah taala janciki. Puang Allah Taala janji aga elo ya perluang pura janji puang Allah Taala termasuk puang Allah Taala maka dah wasta'inu Allahku minta tolonglah puang Allah Taala metot tajaki puang Allah Taala metot suruh ki ditana dek pana suruh ki malau dek pata malau na suruh memang ni malau wasta'inu Allahku wasta'inu. Makanya ilalana kurangnya paling tidak paling sedikit ada 4. Engka paling tidak paling kurang ada 4 janji Allah, 4 janji puang Allah Taala. Ye perlu ilelungi. 4 janji Allah perlu ilelung. Mudah-mudahan ini engka hadir maku kue bisa mendapatkan 4 janji ini. Pertama janji puang Allah Taala ki kemanang ridik manang maka dah waskuruni azkurukum. Waskuruni azkurukum. Ingeraka pasti wengerako. Itu janjala pertama ingeraka wengeratoko. Yaitu sebabna masalmal bikin keman hadar. Na lorongi puang Allah Taala maka dah akimis salata li zikri. Tetongi sumpajangnya untuk mengeraka. Dan bukan cuma waktu salat kita harus mengingat pada Allah. Uzkurullaha qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan baring. Semua keadaan kita harus ingat kepada Allah. Tetapi ada waktu-waktu tertentu nalor ki puang Allah Taala pakesingi peringerata dalam bentuk zikir. Pada narampi puang Allah Taala ilal Qur'an makada fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyama wa kuda ala junubihim. Nare ko pura ko masumpajang asikri ko puang Allah Taala reale pau. Ko pura ko masumpanya asikri ko na puang Allah Taala. Setelah kalian melaksanakan salat berzikirlah. Pangkoto tu maku kue di surat Saisa umat salangnya asal pura ni mak bersela lupa ni. Purana mak bersela lupa nah. Engkau kini baca Allahumma antas salam, nak baca lain Allahumma lantas jalan. Terus jalan, lantas jalan. Padahal ini perintah Allah. Nah praktekkan Nabi tak. Nabi praktekkan
setiap selesai salat Nabi itu paling cedek na baca jolo istighfar 3 kali. Pak Andre Guru tapat tasufui makada menengede gagaya istighfar tak pura ki masum pajang belum tentu terima sumpajang. Masa magat apa mula pertama di jajang pamula takabir ki dek nangka makasih paringarayu pangala taala. Inilah makna tujuan daripada istighfar untuk menutupi kelalaian. Tak kelupatan lah sumpajang engkau ki istighfar. Jadi Nabi tak tu sikirnya pertama pura sumpajang istighfar minimal 3 kali. Nah pernah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaulis salam dan seterusnya. Ada yang singkat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak rabbana ya zal jalali wal ikram. Itu singkatnya. Itu biasa dibaca malampe. Allahumma antas salam minkas salam wa alaika yaulis salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dia baca begitu. Kupura sirah bahasa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masih banyak zikir-zikir lain. Allahumma inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Napa ayat kursi. Kemudian trikul, kulallahu, kalau surat bin falaq, kalau surat bin nas. Pasang-pasangan dari kuruta makadai. Ajak lalu musalaiwi jangan tinggalkan tempat duduk setelah salat sebelum baca paling tidak 3. Paling 3 Allahumma antas salam la ilaha illallah ayat kursi. Paling tidak kepala liwat perlu tak malak de. Ada yang sangat mendesak. Jangan sekali-kali tinggalkan tempat duduk sebelum baca Allahumma antas salam la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian ayat kursi. Ayat kursi. Pertama Allahumma antas salam mallo tuluk pangala taala serekona salah neveriki assalamualaikum ilala tutu ngeta. Yang kedua ibaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sebagai pelindung poleku godaan setange poleku gau salana rupata sehere sama kerana minta ilalang hadis kursinna pangala taala makada la ilaha illallah itu adalah bentengku rasa Nabi pangala taala. Nah nigi tama kilala bentengku salama itu poleku musuhku. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah itu adalah masuk dalam bentengnya Allah. Tama lala bentengnya pangala taala. Jadi ini adik-adik makun raya karena biasa itu kebanyakan yang kemasukan, kesurupan atau matamang makun raya. Kenapa? Kena lemah fisik, lemah pikir, lemah zikir. Dan salah satu pelindung diri supaya dek nama lo menatamai syaitan tahu baca la ilaha illallah 10 kali ketika maghrib. Serkamangin nasalipuri ki ero pangala taala letu subuh. Nigi baca dari kupura supaya subuh salamai selipuri letu maghribi. Itu jaminan Rasulullah. Jaminan Nabi terus. Jadi tapoda lale ada keluarga ta. Makun raya cewek-cewek makun raya Pak Ero kebanyakan biasa kesuruh baca itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada waktu maghrib 10 kali pada waktu subuh. Oh sampai waktu lagi cukup 1 kali sampai 3 kali dan bahkan makin banyak makin bagus. Kemudian yang ketiga ayat kursi. Ayat kursi ini nasengin Nabi tak de gaga pallawana tawet tama suruga sangadinna amatenga. Nah nigi tahu baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu de gaga dihalangi tama suruga sangadinna amatenga. Tidak ada yang bisa menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Narekong kamuki panenungi baca ayat kursi setiap selesai salat. Jadi apa pesan guru tanya lalu salai sikri. Jadi janji Allah yang pertama uskuruni azkuruki ingeraka pasti wangeratoko. Jadi engkaki masih sikri. Ande guru tanya Pak guru ki telun rupa sikri. Ada namanya zikir bil qalbi. Sikri irampe-rampe sana pangalatan ilalangati. Tegaina perlu rampe-rampe asera pulona asera asana pangala taala asmaul husna kaya asik taroki ke macene asmaul husna apa mula
Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Muhaimin Al-Aziz Jabbar Mutakabbir Khaliq sampai As-Sabur capakna. Ipuriati ro. Setiap engka jam di jama-jama apa yang kita inginkan sesuaikan si bawa asana puang Allah Taala. Ya kalau kita pedalai puang Allah Taala si mata ipuriati maka ada Ar-Razzaq Ar-Razzaq Ar-Razzaq. Ya kalau ki mata-tana seri kami maka singi tuona tana-tana si mata ipuriati ro. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum masih maka singi tuona. Itu sebabnya biasa ide ku Mangkoso. Saya dulu waktu alia di sana, waktu ku mondok tondrongnya 3 tahun. Ia rupa kampungnya malewa mendre asal waktu attanangangi musim tanam padi. Engke pak kampungnya mendre minta tolong kepada santri supaya bantu menanam. Nah pas ki guru tak Wahab almarhum, hena anakku semua santri nak konoli kote matanana. Ajak na mega bicaramu matanu pacindro layarot limamu si bawa sikiri hati rampe asana pangala taala langatimu ya Razak ya Razak ya Razak ya Hayyu Ya Qayyum mak barakat tuh. Alhasil berapa tahun itu waktu Mangkoso itu paling bagus hasil tanam padinya se-Sulawesi Selatan. Barakatnya sikiri dia apa kata tahu mat tulis tu bicara tu ni. Alangkah baiknya ipat cindro lairo sikir serkama dek nalau salah waktu dek nalau salah waktu diikutkan dengan zikir. Itulah contoh zikir bil qalbi. Kemudian yang kedua zikir bil lisan. Zikir nasaba na puada lillah. Ya nah contoh nabi ta subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Hendak kita senantiasa baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Dan kita pasti rasakan manfaatnya, pasti pernah dingin. Engkau tahu iponis ku dokter Roe kena penyakit jantung dan hanya beberapa hari lagi paling lama umurnya sekian bulan, 1 bulan atau 2 bulan paling lama umurnya sudah diponis oleh dokter Jepang. Tetapi engkau sarangkangi maka dah ajak mata malade mata pergi adana dokter Roe. Engkau mupa yase perlu tepeki adana nabita. Ada nande geruta. Apa maksudnya? Asikiri ki baca zikir dengan penuh keyakinan insyaallah. Nampak dua Allah Taala. Tegena tapak biasa nasa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sambil menekan dada. Ika rawe tujuna jantungnya. Zikir itu baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah lakukan nyuruh sampai tiba waktunya untuk diperiksa. Sisanya diperiksa. Masya Allah heran dokter. Agak pura mogok kenapa langsung bagus jantung? Napa yakin betul-betul zikir itu mak barakat di sisi bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir bil lisan. Kemudian yang ketiga ada zikir bil af'al. Zikir nasaba pangkaukeun. Kedo-kedo watakale. Zikir dalam keadaan sujud, zikir dalam keadaan ruku, berdiri, membantu orang, memberikan sedekah, itu bentuk zikir bil af'al pangkaukeun. Yang keempat, kata sebagian Andre Guruta, ada zikir yang keempat. Walaupun ada sebagian kelompok saudara kita yang Islam tidak menganggap zikir itu. Zikir bisir, zikir rahasia. Tegana maksud yang dari itu. Zikir huwa, huwa. Ia Pak Guru biasa negeri tempat tersebut pada padanna Syekh Yusuf ada bukunya itu namanya rahasia menyingkap rahasia judulnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyingkap rahasia. Di situ disebutkan zikir bisir huwa hendaknya dalam setiap benak kita di mana kita memandang agai rita agai yang kalinga puang Allah Taala mana alena mana puang Allah Taala alena huwa. Itu sebabnya Syekh Ibnu Arabi seorang sufi besar, ulama besar sufi, ada kitabnya Rahasia di Balik Lafaz Allah. Sudah diterjemahkan rahasia lafaz Allah. Allah apa modelnya Allah? Taroki mondri Allah. Alifu lam hu.
Alifu dua lam hu. Kalau dibaca begini Allah. Ya laiwi alifuna berbunyi lillahi. Maka laki lillahi. Ya lai alaina sifat Allah Taala. Ya lai silaman nasidi maka di lahum. Lahu kufuan. Alaina mutu Allah Taala baginya Allah. Ya lai silaman nasidi mencaji hu. Alaina mutu Allah Taala. Manusia itu sadar atau tidak, dia senantiasa menyebut nama Allah dengan nafas. Hu. Tarikan keluar, hembusan keluar nafas, tarikan masuk, senantiasa menyebut Allah. Hu. Tanpa dia sadari. Makanya sisena patosufue maka dah. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah pemberian nafas. Sebagian papinya menepang Allah Ta'ala, yang paling besar nilainya adalah nafas. Dan setiap nikmat yang Allah berikan, latus alunna yauma izin anin naim. Kita pasti mempertanggungjawabkannya. Nah, nafas ini pasti kita pertanggungjawabkan nanti. Bagaimana bentuk pertanggungjawab kita? Pakai muaga. Nah, orang sufi de napalaba ina pasat na sangadinna napacindolai si bawah. Zikir bisir huwa. Jadi bagaimanapun kadang kita senantiasa ingat kepada Allah. Huwa zikir bisir. Paling tidak menyebut dalam hati, paling bagus menyebut dengan lisan. Nah, inilah janji Allah yang pertama adalah uzkuruni azkurukum. Ingeraka pasti mengeratoku. Jadi dalam keadaan kita nikmat, dalam keadaan ramai mengeraki yang ngerap Allah Ta'ala, insyaallah pasti nangeratoki Allah Ta'ala dari komasesaki dalam keadaan sunyi dan sebagainya. Insyaallah nangeraki Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua janjina Allah Ta'ala yang dari itu, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum inna azabi lasyadid. Yaku musyukuru ki papinya meku pak bereku utambah aku. Pasti tambah aku. Nah, sekarang kita mau tahu apa-apa saja pemberiannya Allah. Elo syukuruki. Ajak nama bela. Yang kena kuat kali tak dalam bentuk kesehatan. Di mana kita pakai bersyukur itu? Tentu dengan cara beribadah. Mereka Allah Ta'ala di kita pakai masumpahnya, dipakai berpuasa dan sebagainya. Kesehatan dipakai beribadah. Semua itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Kemudian dalam bentuk materi, rezeki Allah Ta'ala papi dalek Allah Ta'ala. Nah, dari sekian rezeki yang Allah berikan, anfiku mimma razaqnakum. Berarti cek dari rezeki yang saya berikan, cek dek semua. Siaga minallah Allah Ta'ala. Hanya berapa persen? Kalau cukup nisab, cukup bilangan, umpama si pas sekerengi, paling banyak itu nalop paling tinggi 10%. Kalau zakat pertanian paling tinggi 10%. Ya kena rapi nisabnya. Ada sekitar 800-an kilo. 800-an kilo. Bahkan ada yang mengatakan 750 kilo gabah wajib ini masuk 10%. Itu paling tinggi. Ini pedagangnya, pengusaha dan sebagainya paling 2,5% saja. 2,5%. Engkau wasilin jamaah-jamaah dalam 1 tahun, memadai sifat seker umpama dalam 1 tahun, kita keluarkan di agasnya dibandingkan dengan ukuran emas 80-an gram. 80-an gram siaga lindero. Kalau harga sekarang 1 juta ya? Hampir 1 juta 1 gram. Jadi ya kulalan setahunnya angka palolongan sekitar sama dengan emas sekitar 80 juta. Palolongan lalan setahun 2,5%. Umpama kalau kita pegawai rata-rata minimal 5 juta per bulan, 5 juta per bulan atau 6 juta sampai 7 juta 8 juta. Kalau 8 juta satu kali terima, akasingina langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Paling 200 bisa bu. Cedek ada dari 8 juta 200.000 saja. Cedek ada nih. Nah, semua ini adalah bentuk kesyukuran kita.
Tapi nerekodek narapi si pas sekarang cukup dengan bentuk sedekah. Nah janji kita Allah Ta'ala, man ja'a bil hasana falahu asy'aru amsalihha. Siapa yang datang dengan memberikan satu kebaikan, Allah balas paling sedikit 10 kebaikan. Allah balas paling sedikit 10. Ini malewa-lewa saya rasakan ini. Nol itu biasa ilolong otomat tapi tanpa menyadari, dia sadari maka oh iya pamalak naunaknya. Biasa aku ke pura sarena tahun lalu kakak maceramaku baru ke keluarga wering 50 sebuah. Pasidok kenapa kak lesu? Letu kak bola ya? Tapang kata tiwir ke amplo. Ustaz terimai nuku ustaz pasidok aku. Seselu terima, made buka 500 sebuah. Maka dia mau tikila lah maka. Ya 10 kali. Kada tikulan oleh 50 bisa bunda oleh yang itu. Kenapa bukan 100.000 atau 200? Pasti Allah balas. Rabi'atul Adawiyah, sufi Makunrai, sufi perempuan. Pura buka, karotin nasi di. Pas mau makan, ada pengemis di pintu. Minta kak roti kita. Mas nyawana, 2 ngesulit nandre nasa. Nalan nih, pura masum pajang, engke bali bolana tiwirengi roti. 5. Maka dari mana? Dari tetangga sebelah. Untuk siapa? Untuk kita. Tanya untuk iya. Palesui. Nah palesui pun nana. Puana kada. Maka dia pun boleh maju palesui nasa. Tanya gare untuk alena. Oh, kurang-kurang kapan? Tambah itu 5. Pagana 10. Sisa netiwir 10. Alhamdulillah ya nek pamalak depan Allah Ta'ala. 1 balas 10. Itu paling sedikit itu. Tapi ada pemberian Allah, balasan Allah yang jauh lebih besar daripada itu. Bisa jadi asa salamakeun, kebahagiaan, asa senang si keluarga, itu adalah balasan Allah yang kita tidak sadari. Itu janji Allah, waskuruli wala takfurun. Utambayaku. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ini masih banyak itu. Terakhir janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Allah kau kia pasti beriku. Minta sama saya akan saya berikan. Puang Allah Ta'ala metos suruh ki malau. Sampai dek mega perlota pede makesingi. Cuma perlu mirip pahang maka daya. Engkau tahu malau doang. Macam malau doang. Dek disengi malau. Hanya pandai berdoa. Tidak tahu meminta. Macam pandai baca doa. Tapi dek ini sekedar agan lau. Lain napau lain ngerang. Coba pada ki anak-anak malau ku tomatata. Bapak mereka di teloka melipat kue. Matong-matong kiro. Kalau mana kerak ki nalaki. Coba kerak toki ke Allah Ta'ala malau. Pasti mereka tulus. Minta dengan tulus. Jangankan kita orang beriman. KPRE lagi naik ke malau tong-tong Allah Ta'ala mereka. Iblis saja iblis. Manastani ilana ke Allah Ta'ala. Nalau ke Allah Ta'ala puang. Talak nak tu. Tatandro-tandro nak. Tapi engkau saya diperlu ke puang. Tapalampe ke muruk ke letuk kamu lino. Oke puang. Baik saya kasih. Matung-matung. Coba iblis ini. Wattuna Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Wattuna lalu Nabi Musa. Dalam keadaan tenggelam masih sempat berteriak-teriak minta 70 kali minta tolong kepada Musa. Musa tolong saya. Musa tolong 70 kali. Tapi Musa tidak mampu menolong. Maka dia puang Allah Ta'ala, Musa, 70 kali minta tolong sama kamu, kamu tidak tolong. Andaikan dia minta tolong sama saya demi kemuliaan saya, demi kemurahan saya, pasti tolong menengi kuyak malu tolong. Coba. Fir'aun mengaku puah. Nah ini Masya Allah. Allah ki puang Allah Ta'ala. Minta sama Allah dengan tulus. Cuma kita mesti lihat juga. Ada waktu-waktu tertentu mustajab doa. Ada tempat-tempat tertentu. Ada keadaan tertentu. Waktu tertentu mustajab doa. Ular ramalangi. Asona jumae. Apalagi kuasarai. Tangga beni. Itu semua waktu-waktu mustajab doa. Jangan kita lewatkan untuk berdoa. Kemudian tempat yang mustajab. Kumasigie. Termasuk mendek ke Mekah. Di Masjidil Haram. Multazam. Di Raudah. Itu semua tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian keadaan yang mustajab dalam keadaan sujud mustajab sekali doa. Maka Nabi tak sedekak-dekaknya si cewek-cewek nate si bapuang na waktu na sujud. Allah lalu kok kutu nasa Nabi tak. Perbanyak doa ketika sujud.
Itu dalam keadaan sujud. Kemudian dalam keadaan puasa juga sangat makbul doa. Dalam keadaan besar, dalam keadaan hujan juga waktu keadaan dijabah doa. Dalam keadaan musafir juga dalam keadaan mustajabnya doa. Ini semualah yang harus kita perhatikan. Napai pakai guna manfaatkan, jangan lewat percuma supaya dapat doa puang Allah Taala aga yang katanya. Jadi umat salam lebih keman hadir ya nah kai ma Quran fikih tamani waktu syarake kapan ya. Mudah-mudahan ikemanenge engkaki lelungi jancina puang Allah Taala serek pamangi nang kaki napak barakah dalam tutungata. Untuk menutup ini set ditutup si basek di kisah sahabat Nabi ta. Mudah-mudahan menjadi inspirasi pendorong ke di mana. Engka sahabat Nabi ta senge Sauban ya ro Sauban de nang kana sekkai bere jamaah na poji tuda mariolo sudut. Selalu duduk di masjid paling depan sudut. Ero Nabi ta na perhatikan setiap datang ke sana lagi, setiap datang di sana lagi. Itanaiwi magi na poji kutu sudut asa. Maka situan saya dikue, saya tidak suka banyak bersinggungan dengan orang. Nah puji sudah. Akhirnya suatu subuh, dia gagal masuk pajang. Maka Nabi tak tegi loh sobang. Mai dia gagal berjamaah. Maka dia sahabat lagi mati nih ya Rasulullah sudah meninggal. Kan Nabi tak kau begitu nanti pagi kita ke rumahnya. Si senele jok Nabi tak si sahabat lo bolana sobang. Ternyata ketika menuju rumahnya sobang menempuh perjalanan menurut riwayat jauhnya sampai sekitar 3 jam perjalanan. Coba kira-kira boleh kue 3 jam kemalalang jok aja ki. 3 jam perjalanan. Nah dek nang kana sak kelima waktu. Dek nang kana sak kelima waktu ke masih ke lo ke sampai magharibi letu monreal letu isya. Coba. Utana ke gini ke paling mabela bola anak kue. Siapa yang paling jauh rumahnya? Oh, ya itu apa mandale kayak. Tapi itu. Kemudian maka dia minta aga kejadian waktu namate. Maka dia bilang dek gaga, tidak ada kejadian lain kecuali engkana pupau, engkana puada ucapannya 3 kalimat yang saya tidak mengerti. Maka dia minta tegai naruh. Nomor saya di Makkadai naseng. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Magi nadek nama bela apa? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Magi tanya baru Maka terluna. Kenapa tidak semuanya? Magi tanya yang mana? Macam-macam Nabi tak, cawa-cawa beru senyum Nabi. Itana ini ku sahabat ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum mendengarkan cerita istrinya? Maka Nabi tak, ini tutu mata pe nari kelok ki mate lu cabut nyawai, ipita yang mana ki apalata napa cabut nyawai. Nah, alena saubang diperlihatkan pahalanya yang paling menonjol 3. Yang dari itu pahala lokawat berejama. Yang naruh nasasa kengale, dia sesalkan diri. Nasasa alena saubang, maka nolena dek nama bela pabolana, serkamang na mega palana runtuh. Coba. Nasasa alena. Asal tungkat jongkak aja kananna, papole decing. Tiap langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Nasasa alena. Coba gerak ini. Biasa tu risa sering alena kedek tolong beri jama, nama cawek boleh. Coba. Ini yang pertama. Yang kedua, magina tanya baru Ya Rasulullah, nak kojok ke masih banyak subuh waktu cekek, na pondre lala waju baruna, na pondre saliwa waju malauna. Kebetulan kula lenge, engkau tu macam cekek, ada orang kedinginan, na buke wajunne saliwa nge malaunge, na panewerengi. Ipita yang apalan na sesalena, nolena tanya baru werengi. Andai kan yang baru, ipita yang apalan na liwat lopona. Ini juga jangan sampai menjadi penyesalan kidik maringi, maka nolena ro bonyok-bonyok pertama kucelengi. Maitannya baru detok-detok Jangan sampai penyesalan kita dapatkan nanti itu. Yang ketiga, nolena tania yang manana. Kenapa bukan semuanya? Ya Rasulullah, setiap lolongan papidale dapat hasil dari payahnya, tasik di juta umpamana nak berangi si tengah, tas si tengah nak berang. Napa nak sesalena? Nolena tania mana? Coba ke ini, koruntuk kisah di juta. Jangankan setengah, 10 sebulannya pikir deh. Di sinilah pentingnya ipa kesingi pas sedekata. Nah sahabat yang mana na tay maku kelala kebu nasa semanan nya lena. Melok manan le sumas sedekah.
fa asaddaka wa aku minas salihin. Puat tapale suka cinampo mua elok ka sedekah puang. Itu yang disesalkan semua orang mati dalam kubur. Sabadena pakai gunai warang parana sedekah risena puang Allah Taala. Mudah-mudahan ya napa baraka puang Allah Taala. Pertemuan kita pada sebuah hari ini, mari kita tutup dengan baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan daim hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka istawda'tuka ma 'allamtani farduhu ilaina inda hajatina wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma fani ma 'allamtana Rabbana ghfir lana wa liwalidina kama rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.